Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Sugito dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi. Ada narasumber yang luar biasa sangat istimewa dan nanti akan saya coba sapa, tapi jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Sobat BPTD, berjumpa lagi dalam program Ngetrip dari lantai 2 Gedung BPTD kelas 2 Provinsi Kalimantan Timur. Kita mengudara kembali. Hari ini kita punya tamu, punya narasumber istimewa. Tetapi orang Kalimantan Timur sudah sangat familiar dengan bapak yang satu ini. Bapak yang smart, bapak yang memiliki leadership, collegial leadership yang luar biasa. Dan siapakah dia? Kita sapa dulu. Beliau adalah Bapak Felix Iriantomo yang sekarang menjadi penasehat P3JI. Apa itu P3JI? Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia. Dan beliau adalah penasehat untuk Dewan Pimpinan Nasional. Kita sapa Pak Felix Iriantomo. Selamat pagi Pak Felix. Selamat pagi Mas Gito. Selamat pagi Sobat BPTD. Ya, ini tampaknya ada pamio yang mengatakan bahwa kalau sudah terbiasa minum air mahakam maka akan kembali lagi ke sini Pak. Sepertinya begitu Sepertinya ya. gitu. Pak Felix ya, luar biasa, selamat. Pak Felix barusan menggelar musyawarah daerah P3JI yang regional Kalimantan. Ya. Bisa dijelaskan Pak P3JI ini sehingga Sobat BPTD bisa mengetahui secara umum. Baik Mas Gito ya dan Sobat BPTD sekalian. P3JI sebagaimana diawali oleh Mas Gito tadi bahwa itu kepanjangannya itu Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia. Sebenarnya P3JI ini formal dibentuk pada tahun 2018. Oh sudah 2018 lalu ya? Namun demikian musyawarah nasional pertama ini mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional baru dilaksanakan pada bulan November tahun 2021. Oke. Di mana pada saat itu tentunya kita semua tahu di masa pandemi. Ya. Nah, salah satu amanah kesepakatan hasil musyawarah nasional tersebut adalah membentuk Dewan Pimpinan Dewan Pengurus Provinsi. DPP. Okay. Dewan Pengurus Provinsi. DPP di setiap provinsi atau gabungan dari beberapa provinsi. Dan itu disebut regional Pak ya? Ya bisa regional, bisa ini. Untuk penamaan boleh masing-masing provinsi itu berinovasi. Oke. Pak Adir di Balikpapan kemarin barusan menggelar musyawarah daerah untuk regional Kalimantan dan kemarin hasilnya gimana Pak? Ya alhamdulillah untuk musyawarah daerah yang dilaksanakan di Kalimantan. Yang dilaksanakan dari Senin kemarin di Hotel Golden Tulip ya. Ini berlangsung dengan sangat baik, lancar ya. Bahkan aklamasi ya Pak ya. Bahkan kemudian ketuanya terpilih secara aklamasi. Di mana yang terpilih itu Pak Robi Habibi. Ya Robi Habibi, beliau berdomisili di Samarinda. Nah, namun demikian susunan pengurus lainnya bukan semua dari Kalimantan Timur. Tapi karena Kalimantan ini kan 5 provinsi. Jadi mengakomodir Kaltara, Kalsel gitu ya Pak ya? Betul sekali Mas Gito. Jadi Kalimantan secara umum. Betul. Jadi sebagai contohnya wakil ketua memang dari Kalimantan Timur. Tapi di Balikpapan. Kalau Pak Robi tadi di Samarinda. Nah wakil ketuanya di Balikpapan. Untuk memberi rasa keadilan ini ya. Kemudian sekretarisnya memang masih di Kalimantan Timur. Tapi kemudian bendahara dari Kalimantan Tengah. Dan ada ketua-ketua bidang lain itu meratalah, ada dari Kalsel, ada dari Kalbar, ada juga. Pak kita bicara P3JI Jalan Indonesia. Kan tidak Kalimantan saja. Hari ini kemarin Bapak Adir untuk Musda Kalimantan. Sebenarnya sudah beberapa daerah sih Pak dibentuk untuk P3JI ini sendiri? Ya betul. Jadi BPTD kemarin yang Kalimantan ini merupakan Musda untuk daerah atau wilayah yang ke-10.
Ke-10 sudah ya. Iya. Jadi yang lain di mana saja yang sudah terbentuk Pak? Nah, yang pertama kebetulan saya mengikuti seluruhnya. Seluruhnya. Ya penasehat harus begitu Pak. Mengikuti seluruhnya. Jadi Ya. yang pertama di Sumatera Utara. Medan, oke. Kemudian dilanjutkan disusul ya oleh provinsi gabungan nih. Gabungan. Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT. Bali, NTB, NTT itu regional apa itu? Bali, Nusa Tenggara. Bali, Nusa Tenggara. Oke, lanjut. Dilanjut kemudian yang ketiga ya berarti itu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh. Selanjutnya setelah itu DKI Jakarta dan Banten. DKI gabung sama Banten ya. Ya, DKI Jakarta dan Banten. Ini nyontoh BPTD yang dulu ya Pak ya. Yang sekarang sudah ada pemisahan. Dulu kan BPTD ada Jawa, Bali kan gitu ya. Dari Bali, Nusa Tenggara kan begitu ya. Jadi ini regional. Ini untuk mempermudah koordinasi sebenarnya Pak ya. Satu untuk mempermudah koordinasi. Yang kedua sebenarnya kita kenapa ada gabungan provinsi? Oke. Karena kita tahu juga bahwa tidak semua provinsi itu memiliki anggota P3JI. Oke. Artinya anggota P3JI mungkin hanya sedikit. Hanya sedikit. Seperti di Kalimantan. Oke. Ini yang banyak ya di Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Selatan. Oke. Sementara saat ini Kalimantan Utara itu tercatat baru kalau nggak salah ada satu. Satu saja Pak ya. Kan nggak mungkin satu provinsi anggotanya satu dibentuk satu. Satu DPP, provinsi. ya. Nggak efektif Pak ya. Nah, sehingga itu juga sebelum musda kan kita komunikasi dengan teman-teman di Kalimantan. Bagaimana ya sudah Bu kami bergabung saja seluruh Kalimantan. Oke. Kalau kemudian ke depan anggotanya bertambah, masing-masing provinsi bertambah, bisa saja kemudian berpisah. Oke. Pak Felix luar biasa sudah di 10 tempat P3JI terbentuk baik secara regional dan gabungan daerah. Kita ingin tahu, mungkin Sobat BPTD juga ingin tahu, ini perkumpulan perusahaan perlengkapan jalan. Bisa dijelaskan Pak, ini perusahaan perlengkapan jalan ini opo? Apa sebenarnya gitu? Ya, terima kasih Mas Vito. Jadi begini Sobat BPTD. Ini pertanyaannya bagus. Ya. Dan memang saya harus jelaskan. Oke. Perkumpulan perusahaan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan. Di sini dipisahkan, bukan dipisahkan. Terdiri dari 2 kelompok. Perusahaan perlengkapan jalan ini ada kelompok yang penyedia bahan. Penyedia bahan. Oke. Contoh. Penyedia bahan lampu PJU. Lampu penerangan jalan umum. Oke. Penyedia bahan lampu lalu lintas, traffic light. Traffic light, oke. Penyedia bahan marka. Marka jalan. Marka jalan. Ya. Penyedia bahan rambu. Penyedia bahan Ini rambu. kelompok penyedia bahan. Penyedia bahan, oke. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok aplikator. Aplikator ini yang bekerja memasang. Jadi Mas Gito misalnya yang penyedia bahan lampu penerangan jalan umum. Untuk memfungsikannya itu aplikator. Iya, aplikator. Oke. Jadi demikian pula untuk marka. Jadi yang produsen marka tersendiri, nanti yang mengaplikasikan aplikator marka. Gatrel juga termasuk itu Pak? Sama saja ya. Itu juga bagian perusahaan yang ada di P3JI. Betul. Dan ini bekerja sama dengan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan Pak? Betul. Karena perlengkapan jalan ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Ketentuan teknis terkait spesifikasi maupun teknis pemasangannya diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang kemudian dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Oke, berarti ada landasan profesionalisme dan regulatif yang harus ditegakkan ya Pak ya? Betul sekali. Jadi kami P3JI memang semangatnya adalah terutama dari Dewan Pimpinan Nasional tadi dalam di setiap musda kita sampaikan bahwa kita P3JI harus tetap kritis. Tetap kritis. Kita harus taat aturan tapi juga tetap kritis. Oke. Gitu. Ya. Kita taat aturan yang disampaikan oleh atau yang dibikin oleh
kementerian. Oke. Tapi kita juga kritis kalau ada aturan-aturan yang ini sudah kurang sesuai. Oke. Ya, bukan kok tidak benar, tapi ini sudah kurang sesuai Evaluasi lah ya. karena ada kemajuan teknologi. Oke. Yang kita sampaikan. Menarik ini Pak, profesionalisme dan regulatif. Berarti Pak, secara umum bahwa perusahaan perlengkapan yang tergabung di P3GI ini tidak berorientasi profit saja, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam jalan berkeselamatan Pak. Tepat sekali. Oke. Jadi misi dari P3GI adalah turut menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan dan berkelanjutan. Oke, jadi artinya ini profesionalisme itu letaknya pada skala teknis yang harus benar. Betul. Dan bahan yang harus memang memenuhi syarat. Betul. Kan begitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi tidak sembarangan. Tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan karena ini menyangkut keselamatan manusia. Artinya P3GI ini berkolaborasi dengan pemerintah tetapi taat aturan dengan peraturan pemerintah Pak ya? Demikian. Oke. Pak, di Kalimantan P3GI sudah terbentuk. Sekarang ada ibu kota negara. Nah, bagaimana Pak kiprah P3GI menurut gagasan seorang penasehat Dewan Pimpinan Nasional, karena di sini kan juga banyak perusahaan yang yang tergabung di P3GI. Ya, dalam Musda Kalimantan kemarin pagi disampaikan melalui Ketua Umum bahwa dengan dibangunnya ibu kota negara Nusantara. Ya. Ini adalah tantangan bagi P3GI. Dalam hal mana? Tantangan dalam tentunya dalam pengadaan atau melaksanakan pengadaan perlengkapan jalan. Kita bayangkan Mas Gito, pembangunan suatu kota baru yang begitu besar, begitu luas. Dan 400 triliun lebih. Nah, ini tentunya kan membutuhkan perlengkapan jalan tadi untuk keselamatan. Itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Nah, kemarin kami sampaikan dalam forum Musda, P3GI Kalimantan jangan hanya menjadi penonton. Jangan hanya menjadi penonton. Harus bisa mendapat peran. Nah, itu. Ikut berkompetisi juga ya Pak ya? Merebut juga? Ya, kompetisi itu karena memang harus berkompetisi. Dan harus berkompetisi. Dan P3GI. Tapi kompetisi yang sehat ya. Kompetisi yang sehat Pak ya. Artinya Pak tidak jadi penonton. Tetapi kan memang P3GI ini kan seluruh Indonesia Pak. Betul, sah. Dan sah saja berkompetisi begitu. Artinya apakah akan ada regulasi baru? Saya dengar ada pergubnya Pak. Bahwa harus kerjasama operasi dan memprioritaskan pengusaha lokal. Gimana ini pandangan dari P3GI sendiri? Ya itu terima kasih kepada Pak Gubernur tentunya. Di mana ini persoalan lokalisme ya, kearifan lokal. Artinya begini, sebenarnya dengan pembangunan IKN itu satu sisi adalah suatu kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan secara umum, khususnya Kalimantan Timur. Tapi jangan sampai pembangunan yang di Kalimantan Timur ini ya tadi tidak memberikan manfaat bagi pengusaha setempat. Jadi harus bisa mengambil manfaat. Padahal di P3GI sendiri pengusaha lokal ini sangat kredibel juga banyak Pak ya. Oh iya. Karena untuk menjadi tadi anggota P3GI, perusahaan-perusahaan itu sudah mendapatkan sertifikat, semacam sertifikat yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Artinya bahwa perusahaan ini sudah memenuhi syarat. Sudah terdaftar dan memenuhi syarat, bukan sekedar terdaftar. Bukan sekedar berdaftar, tapi memenuhi syarat untuk mengikuti. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu baik skala kecil sampai yang besar. Ini luar biasa P3GI ini Pak mendorong bagaimana kompetisi tetapi sehat, kompetisi tapi profesional, kompetisi tapi regulatif. Ada satu yang menarik Pak dan selalu didengungkan oleh kawan-kawan P3GI termasuk Bapak selaku penasehat Dewan Penasehat Nasional. Mari kita bangun negeri tanpa korupsi. Dan saya dengar P3GI sudah masuk radarnya KPK. Ini bisa diceritakan Pak gimana ini maksudnya? Betul. Jadi kenapa tagline tersebut muncul? Mari bangun negeri tanpa korupsi. Jadi kami P3GI terutama dari Dewan Pimpinan Nasional bagi sobat PPTD ya untuk kami sampaikan bahwa kami sudah 2 kali diundang oleh KPK. KPK. Gedung Merah Putih. Gedung Merah Putih. Kami
Bukan dipanggil ya, diundang. Diundang. Jadi diundang dan dipanggil ini beda. Iya. Diundang dalam rangka diskusi dan konsultasi. Diskusi konsultasi, oke. Bagaimana, jadi pihak KPK ini mau menciptakan atau mau menciptakan kira-kira bagaimana mengantisipasi korupsi dari sisi pelaku usaha. Oke, artinya meminimalisir kecurangan. Ya, gitu dari sisi pelaku usaha. Dari pelaku usaha, oke. Nah, dari sini saya sampaikan bahwa dengan kita sudah diundang oleh KPK, itu berarti kan P3J ini sudah masuk radarnya KPK. Ya. Ya. Tanpa masuk radarnya KPK kan KPK nggak tahu ada P3J itu apa. Ya. Jadi seluruh perusahaan harus taat ajas Pak ya. Dan ada regulasi yang harus diikutin. Karena memang P3J ini tidak hanya sekedar mendapat pekerjaan tetapi juga harus mengikuti kebijakan apatah lagi sudah masuk radarnya KPK. Betul sekali. Dimonitor ini Pak ya. Karena mari kita menjaga negeri tanpa korupsi tadi itu. Ya. Nah, dan P3JI sangat mendukung itu ya Pak ya. Betul. Terakhir ini. Ya. Pak e-katalog. Dan ini perusahaan ini sudah mulai e-katalog, berapa item sudah masuk dan tidak mudah. Dan sekarang e-katalog ini siap semuanya Pak, para perusahaan yang tergabung dalam P3JI. Semua pemain perlengkapan jalan, semua sudah memasukkan dalam e-katalog. E-katalog. Karena Kementerian Perhubungan itu sudah, ya tadi itu kebijakan pemerintah ya. Ya ini juga mendukung transparansi tadi Pak ya. Betul, e-katalog diarahkan untuk proses pengadaan barang itu supaya clear. Clear and clean. Clear and clean untuk tadi mengantisipasi kebocoran-kebocoran. Untuk meniadakan tindak korupsi. Kan gitu. Ya. Jadi P3I sangat mendukung itu. Karena memang P3JI ini tidak hanya sekedar untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan ya Pak ya. Tetapi tadi juga mendukung jalan yang berkeselamatan. Tetapi regulasinya tetap diikuti. Tepat sekali Mas Gito. Dan mudah-mudahan penasehat ini akan selalu menasehati. Amin. Terima kasih. Agar on the track pada mari kita jaga dan membangun negeri tanpa korupsi. Betul. Pak, kita ingin ngobrol sebenarnya lebih panjang. Tapi waktu yang membatasi kita. Tapi Sobat BPTD rasanya sudah tahu apa itu P3JI. Dan selamat sukses musda di Kalimantan. Terima kasih. Yang sudah menghasilkan dan memilih Mas Robi Habibi. Dan mudah-mudahan nanti koordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi lebih lebih maksimal dan menghasilkan satu hasil peningkatan dan keselamatan jalan yang juga maksimal. Terima kasih Pak Pelik dan mudah-mudahan Bapak tidak kapok untuk datang lagi ke Kalimantan Timur. Dan Sobat PPTD, Pak Pelik ini adalah mantan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 17 Kaltim Kaltara dulu belum dipisah. Sekarang sudah dipisah hanya Kaltim dan Kaltara juga sendiri ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak masih terus memiliki semangat untuk membangun negeri lewat kapasitas Bapak di P3JI. Dan mudah-mudahan Indonesia akan selalu jaya bersama P3JI. Terima kasih Pak Felix, terima kasih. Mudah-mudahan kehadirannya memberi inspirasi dan referensi bagi para Sobat BPTD. Ya Sobat BPTD, demikian tadi Pak Felix Iriantomo yang ternyata masih sangat energik untuk bergabung di P3JI sebagai penasehat. Dan inilah yang tadi dijelaskan bahwa perkumpulan perusahaan perlengkapan jalan Indonesia ada di 10 tempat atau 10 lokasi, 10 wilayah, 10 regional. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi sumbangsih negara. Apatah lagi tagline-nya adalah mari kita bangun negeri tanpa korupsi. Saya Sugito dan terima kasih Sobat BPTD. Semoga kita bisa bertemu dengan Pak Felix dan membahas tema-tema yang lain lebih menarik lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.